Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitius Besensi Barani, mahasiswa dari Universitas IPUIJA dengan Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Informatika, S1 Informatika, kelas IP231. Kali ini saya akan mempresentasikan simulasi penerapan data mining menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Tema yang saya angkat adalah clustering ekspor batik Indonesia berdasarkan negara tujuan menggunakan algoritma K-means. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan negara tujuan ekspor batik Indonesia berdasarkan karakteristik nilai dan berat ekspornya, sehingga dapat diketahui negara dengan tingkat ekspor tinggi, sedang, dan rendah. Latar belakang masalah, batik merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Namun, setiap negara tujuan memiliki tingkat permintaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengetahui pola ekspor batik berdasarkan negara tujuan. Dengan menggunakan teknik data mining, khususnya clustering, data ekspor batik dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya tanpa menggunakan label kelas. Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah data ekspor batik Indonesia ke berbagai negara pada periode tahun 2010 hingga 2021. Data ini terdiri dari nama negara tujuan ekspor, berat ekspor batik dalam satuan kilogram, serta nilai ekspor dalam satuan dolar Amerika. Dataset ini bersifat numerik dan sangat cocok untuk diterapkan algoritma K-means. Ini adalah dataset yang saya gunakan dengan numerik fitur yang bertipe numerik dan juga negara dengan role meta dan tipenya teks. Perlu diketahui teman-teman bahwa algoritma K-means ini hanya membaca data numerik dan tidak membaca teks. Oke. Kemudian, metode data mining yang digunakan adalah clustering dengan algoritma K-means merupakan algoritma unsupervised learning yang bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke pusat klaster atau sentroid. Pada penelitian ini, jumlah klaster ditentukan sebanyak 3 klaster yang mempresentasikan negara dengan ekspor batik tinggi, negara dengan ekspor batik sedang, dan negara dengan ekspor batik rendah. Kemudian ada proses select columns. Ini adalah select column. Langkah pertama dalam Orange Data Mining adalah memilih atribut yang akan digunakan dalam proses clustering. Atribut numerik berupa nilai ekspor dan berat ekspor dipilih sebagai features karena K-means hanya dapat memproses data numerik. Sedangkan atribut negara diposisikan sebagai metas ke atribut karena hanya berfungsi sebagai identitas data dan tidak dapat digunakan dalam perhitungan. Oke. Kemudian ada proses K-means. Bisa dilihat di layar bahwa pada tahap ini algoritma K-means dijalankan dengan jumlah klaster sebanyak 3. Ini adalah jumlah klasternya. Metode inisialisasi yang digunakan adalah K-means yang bertujuan untuk memilih sentroid awal secara lebih optimal. Yaitu ini teman-teman. Algoritma K-means akan mengelompokkan data negara tujuan ekspor berdasarkan kemiripan nilai dan berat ekspornya. Visualisasi scatter plot yaitu ini. Hasil clustering divisualisasikan menggunakan scatter plot. Sumbu X menunjukkan nilai ekspor batik, sedangkan sumbu Y menunjukkan berat ekspor batik. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat
bahwa ini adalah sumbu Y ya, dari bawah ke atas sumbu Y, dan ini adalah sumbu X yang menentukan berat nilai ekspor dalam mata uang USD atau dolar Amerika, dan ini adalah berat satuan kilogram yang diekspor. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan atributnya yaitu color dengan cluster, isinya cluster. Karena saya menggunakan uh, bukan model data mining yaitu clustering. Oke, kemudian di sini labelnya negara karena saya ingin mengelompokkan nilai tingkat ekspor dari berbagai negara. Kemudian di sini ada analisis hasil. Di sini ada table data ya teman-teman, data table. Berdasarkan hasil clustering dapat dilihat bahwa beberapa negara pada klaster dengan nilai dan berat ekspor tinggi yang menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor batik Indonesia. Sementara itu, sebagian besar negara lainnya berada pada klaster ekspor sedang dan rendah yang menunjukkan potensi pasar yang masih dapat dikembangkan. Oke, teman-teman, di sini adalah data yang sudah diolah menggunakan algoritma K-means dan clustering. Data ini yang awalnya dari dataset ini, teman-teman, bisa kita olah sampai sedemikian yang dapat disimpulkan ya, bahwa data-data ini bisa menentukan hasil ekspor dengan data terbanyak dan terendah dari tiap tahun ke tahun. Kita masuk ke tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma K-means, dapat disimpulkan bahwa data ekspor batik Indonesia berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster berdasarkan karakteristik nilai dan berat ekspor. Oke, dengan berat klaster ini adalah nama negara yang dilabelkan tadi ya teman-teman. Berikut adalah negara-negara hasil ekspor. Kita bisa lihat datanya di sini. Ini data dengan ekspor lumayan tinggi yaitu di negara Belanda ya teman-teman. Oke, dengan negara Belanda. Kemudian kita bisa lihat di sini ada juga Jerman. Oke. Di sini bisa kita otak-atik juga untuk melihat apakah data visualisasinya terbanyak atau terendah. Ini kita bisa scroll lagi dan kita bisa mengelompokkan negara-negara dengan tingkat ekspor tertinggi dan terendah atau tingkat sedangnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bab kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma K-means, dapat disimpulkan bahwa data ekspor batik Indonesia berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster berdasarkan karakteristik nilai dan berat ekspor. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam pengembangan pasar ekspor batik Indonesia ke berbagai negara. Demikian presentasi simulasi data mining menggunakan Orange Data Mining. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metu Sebastian Subarani, pamit mengundurkan diri. Terima kasih.